Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana mengelola akun sertifikasi dosen khusus untuk Kementerian Agama. Pertama-tama kita harus buka situs serdos.diktis.id/login. Maka di situs ini kita masukkan username, kemudian passwordnya, baru login. Ketika sudah login, maka kita akan ditampilkan tampilan sebagai berikut ini. Nah, ini adalah tampilan beranda dari aplikasi sertifikasi dosen. Menunya ada beranda, master data, pendaftaran, penilaian dan monitoring, kelola akun, report, pesan, dan pengumuman. Misalkan kita buka beranda, maka di sini akan muncul bagian pengumuman, kemudian jadwal sertifikasi. Karena ini masih belum dimulai untuk sertifikasi tahun 2020, maka jadwalnya masih tahun 2019. Nah, jadwal ini ada agendanya apa, kemudian mulai tanggalnya itu sampai tanggal berapa, kemudian akhirnya tanggal berapa. Nah, untuk yang ini misalkan periode pendaftaran itu akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2019. Periode penilaian preskripsional itu dimulai tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019. Periode penentuan peserta itu dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai 20 Agustus. Dan periode pengisian deskripsi diri itu dimulai 20 Agustus sampai 6 September. Periode penilaian oleh asesor itu dimulai tanggal 7 September sampai dengan 1 April 2019, misalnya ini 2019. Nah, kalau kita ingin tahu detailnya, ini bisa kita klik, nanti akan muncul detailnya. Nah, bagian ini kita bisa melihat berapa banyak jumlah dosen yang terdaftar di dalam aplikasi ini. Untuk UIN itu ada 411. Kemudian dari 411 itu berapa banyak yang jadi bakal calon? Di tahun 2019 jadi bakal calon itu ada 17. Kemudian dari 17 ini 17 menjadi calon peserta. Namun dari 17 calon peserta cuma 8 yang jadi peserta. Yang selanjutnya adalah bagian dari master data. Ini intinya adalah terkait dengan data-data dosen perguruan tinggi masing-masing, perguruan tinggi UIN maksudnya. Nih. Nah. Lihat, misalkan ada Kadisubur dan sebagainya. Kemudian itu ada Miftah misalnya. Ini intinya adalah data dosen kita yang ada di aplikasi Serdos ini. Yang jumlahnya tadi 400 sekian. Nah, di sini ada NIN-nya, statusnya sudah sertifikasi atau belum, jenis PT-nya, kebutuhan fungsionalnya apa gitu. Ini sesuai dengan data yang diambil oleh Kemenak dari Porladikti. Kemudian pendaftaran. Nah, pendaftaran itu ada dua bagian, penentuan calon peserta, kemudian monitoring biodata dosen. Untuk penentuan calon peserta, nanti kita oleh Kemenak kita akan diberikan data siapa saja dosen yang layak untuk menjadi calon peserta. Tugas kita adalah
menjadikannya sebagai calon. Datanya nanti kita klik action di sini, itu dia akan jadikan dia sebagai bakal calon, atau ada pilihannya jadikan dia sebagai bakal calon atau tidak gitu. Nah, karena kalau misalkan kita tahu bahwa dia sudah melengkapi syarat, maka kita klik dia jadi calon. Kemudian monitoring biodata dosen. Jadi ini bagian ini nanti kita bisa melihat mana dosen yang belum lengkap mengisi biodatanya. Misalkan kayak ini Arma Mereta Sumni untuk tahun 2019 belum mengisi foto, mengisi TMT, PAK dan SK fungsional misalnya. Ini kan masih tercentang merah, tersilang merah. Nah, kalau yang sudah lengkap seperti ini bentuknya. Ini sudah checklist hijau, checklist biru. Nah, terus dokumen-dokumen lain nih kita bisa, kalau kita klik nanti akan muncul, dan kita bisa lihat. Itu untuk bagian dari monitoring data dosen. Kemudian penilaian dan monitoring. Ini ada bagian nilai profesional, monitoring penilaian profesional, daftar serta sertifikasi, monitoring pengisian CV, monitoring pengisian deskripsi diri dan dokumen pernyataan, terus monitoring penilaian asesor. Artinya pada bagian ini kita bisa melihat perkembangan dari penilaian profesional, daftar sertifikasi, CV, dan yang terakhir ada penilaian asesor. Nah, kemudian pada bagian kelola akun, kita bisa di sini nanti bagi peserta yang sudah masuk ke ini terpilih sebagai bakal calon peserta, maka dia akan akan ada akunnya di sini. Oke, ini akunnya. Jadi dia akun ini harus kita bagikan ke yang bersangkutan. DU ini dosen peserta serdosnya, maka ini kita bagikan ke dia. Ini username-nya, password-nya ini. Ini untuk mahasiswa kelas sejawat atasan langsung. Juga harus kita bagikan ke ini yang bersangkutan. Kemudian bagian report nilai DU, kemudian report kelulusan peserta, pengumuman. Ya, ini pengumuman. Barangkali itu sekilas tentang bagaimana cara mengelola akun aplikasi sertifikasi dosen khusus untuk Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.